Antara Prabu Brawijaya, Raden Said, dan Sabdopalon. Bagian 6. Sabdopalon dan Nayagenggong datang menghampiri Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya berkata, "Kamu berdua kuberitahu, pada hari ini aku meninggalkan kepercayaanku yang terdahulu dan menjadi Muslim. Aku sudah menyebut nama Allah yang sejati. Kalau kalian mau, ikutlah bersamaku. Kalian berdua aku ajak masuk menjadi Muslim dan meninggalkan Buddha untuk mengenal nama yang benar." Sabdopalon menjawab, "Hamba ini ratu dan hyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertakhta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur Prabu dahulu, Sangwiku Manu Manasa, Sakutrem, dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang, hamba mengasuh raja-raja Jawa. Hamba ingin beristirahat hingga 500 tahun lamanya. Selama hamba beristirahat, akan selalu ada perang. Saudara memusuhi saudaranya sendiri. Yang serakah membunuh manusia bangsanya sendiri. Sampai sekarang umur hamba sudah 2003 tahun. Dalam mengasuh raja-raja Jawa, tidak ada yang berubah kepercayaannya. Sejak pertama menempati agama Buddha, baru Prabu yang berani meninggalkan pedoman luhur tanah Jawa. Iman artinya percaya, patuh berarti takwa. Kalau mencari untuk namanya berarti nafsu. Akan membuat celaka, musnah paduka kelak, kata Sabdopalon. Yang kemudian disambut halilintar bersahutan. Prabu Brawijaya berkata, "Aku sudah niat, dan sebagai raja yang bintoro, pantang untuk aku menarik perkataanku kembali. Pintaku, apakah kalian bersedia menyebut syahadat dan Allah sejati untuk masuk menjadi Muslim?" Sabdopalon menjawab, "Prabu, masuklah sendiri. Sejak awal dibangunnya kehidupan ini, hamba sudah meyakini adanya zat yang menciptakan jagat raya ini. Hamba pun juga ikut andil dalam menciptakan isinya. Apakah ada yang salah dalam kepercayaan hamba? Yang dari dahulu hingga sekarang ini, hamba menjaga tanah Jawa dengan tata cara kemanusiaan. Selalu hamba junjung tinggi. Bahkan suara hamba pun dapat menjadi panutan dan pedoman bagi umat di Jawa ini. Hamba yang menggelar tatanan Raja Jawa hingga raja dipatuhi ucapannya, dihargai mahlike perwujudan yang maha agung di dunia, dan dimintai restu, keberkahan, dan keselamatan untuk tanah Jawa ini. Apakah ada yang salah dalam penggelaranku yang sejak dahulu mengajarkan umat di tanah Jawa ini menyembah kepada Zat yang Maha Agung dan berperilaku budi pekerti? Apakah ada yang salah untuk sifat luhur ini yang membuat tanah Jawa tenang, tentrem, bahkan sejahtera? Sejak dahulu hamba sudah tauhid, dan dari pertama hamba diciptakan hamba sudah Muslim. Dan adakah kata makna lain dari tauhid dan Muslim? Prabu, ingatlah, tanah Jawa sudah tauhid, di mana menyembah kepada Yang Maha Agung dan patuh kepada tata cara kehidupan, sehingga tidak ada perpecahan dan mencelakai terhadap sesamanya. Dan apakah aku akan mengikuti bangsa Arab
yang tidak tahu tata cara kehidupan manusia dan menyembah bukan kepada Yang Maha Agung yang selalu mendustai utusan yang diutus kepadanya. Sedangkan ia selalu memohon agar diturunkan utusan kepadanya. Setelah turun, maka didustainya pula. Apakah aku akan mengikutinya? Sedangkan aku lebih murni, lebih dahulu mengenal nama-namanya. Bahkan keyakinan dan kepercayaanku karena melihat bukti akan wujudnya, bukan kata nenek moyangku. Karena aku yang pertama menggelar jagat raya ini, tetapi aku bukanlah Yang Maha Agung. Apakah Prabu lupa? Adam adalah saudaraku. Dari Adamlah lahir Rasul, dan darikulah lahir Raja Tanah Jawa. Dan adakah perbedaan untuk keduanya akan pengutusannya? Coba Prabu pikirkan kata-kataku tadi.